Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu shadaqatikum fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para tuan guru bil khusus, pengurus DKM Masjid Al-Himmah, Bapak penasehat Masjid Al-Himmah, Bapak-bapak RT, Bapak RW yang hadir. Semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan anugerah kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah selalu limpahkan karunia nikmat iman dan Islam dan keberkahan pada pagi hari sesuai doa Rasulullah. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya. Semoga kita duduk di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita berselawat kepada Rasul, kita minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Allah. Syafaat Rasul ini tidak kelak. Kalau kita bilang kelak kita minta syafaat Rasul tidak kelak. Akan tetapi syafaat dunia dan syafaat akhirat. Syafaat dunia dengan kemudahan hidup, kepengen mudah hidup, minta syafaat Rasul. Jangankan kita yang sudah didoakan oleh Rasul diberikan keberkahan di pagi hari, jangankan kita yang memang Rasulullah dari hidupnya memperhatikan umatnya. Bahkan ketika dijemput ruhnya masih ditanyakan bagaimana umatnya. Namun ketika Rasulullah ruhnya sudah sampai di dadanya, falamma wasala ila batniha, ruhnya sampai di perut, sampai di dada, sampai sudah tidak lagi bisa berkata dengan suara, namun ulama melihat, memperhatikan dari kedua bibirnya selalu terucap ummati, ummati. Yang kita ini minta syafaat Rasul biar diberikan kemudahan hidup. Nabi Adam ada, Nabi Adam yang nabinya belum ada, yang rasulnya belum diciptakan, yang rasulnya belum hadir di muka bumi ini. Ketika minta ampun sama Allah, minta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikeluarkan dari dunia, dari surganya Allah, ditaruh satu di ujung timur, yang satu di ujung barat antara Adam dan Hawa. Tak kunjung mendapatkan ampunan ataupun singgungan ataupun kalimat tanda-tanda diampuni dosanya. Nabi Adam alaihissalam angkat tangan berdoa pada Allah. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin lama ghafartu dhanbi. Ya Allah, ampuni dosa saya dengan kemuliaan Muhammad. Ini Nabi Adam, manusia pertama berdosa, sedikit pernah berdosa,
tidak diampuni dosanya setelah dia minta Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin lamma ghafarta dzambi, ya Allah ampuni dosa saya dengan kemuliaan Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantas Allah berfirman, ya Muhammad, ya Adam. Allah berfirman kepada Nabi Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Nabi Adam ditanya sama Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Bagaimana kamu tahu Muhammad, aku belum ciptakan wujud jasadnya Muhammad. Kata Nabi Adam, saya minta syafaat Muhammad, kemuliaan Muhammad biar diampunin dosa saya. Karena ketika kau ciptakan aku dengan kekuatanmu, kekuasaanmu, dan kau tiupkan ruh kepada diriku, rafa'tu ra'si ila qawa'imil 'arsy, aku angkat kepalaku, aku lihat di dinding-dinding surga tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam, aku yakin ini manusia bukan manusia biasa. Kenapa? Karena kau sambung namamu la ilaha illallah Muhammadun. Tidak mungkin kau sambung namamu dengan nama seorang makhluk kecuali makhluk itu engkau cintai, ya Allah. Makanya dibilang asobda ya Adam, kamu diampuni dosamu. Kita minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi ini di bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban sedekah luar biasa. Dalam kalimat in tubdu shadaqatikum fani'mahi. In tubdu, apabila kamu kasih tahu orang kamu keluarkan sedekah. Sedekah sama zakat ini beda, Bu. Kalau zakat kita keluarkan mesti dihitung, mesti orang tahu, mesti diucapkan, itu zakat. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita mau ngasih saudara, ini zakat saya. Harus bilang, ini zakat mal saya. Ini zakat fitrah saya. Makanya perlu diisi, dihitung. Tapi kalau sedekah ada dua. Al-Quran mengajarkan in tubdu shadaqatikum, kalau kamu terang-terangan atau kamu kasih tahu orang kamu sedekah, fani'mahi, maka nikmatilah. Maka nikmatilah. Nikmati apa? Mungkin ada pahala di situ. Pahala apa? Ketika kita kasih sedekah, ada yang ikut sedekah sama kita. Jadi kita menikmati itu. Kita sedekah sama orang, kemudian orang itu tahu kita sedekah, akhirnya mereka sedekah kita bagian dari dakwah dan ada pahalanya. Orang lihat. Fa in tukhfuha, kalau kita sembunyikan sedekah kita punya uang, orang tidak tahu, bahkan kita dianjurkan kita kasih pakai kanan kiri kagak tahu. Kita kasih diam gitu sekalian jalan, kita kasih ke tangan orang nggak tahu, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Itu lebih baik. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lanjut daripada sedekah. Ini bulan yang mulia. Kenapa bulan yang mulia? Ini Ramadan bulan yang mulia karena turunnya Al-Quran, karena ada Lailatul Qadar. Rabiul Awal bulan mulia. Kenapa? Karena lahir manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad enggak habis-habis. Sedekahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kajarin sedekah, keajaiban sedekah. Satu. Yang pertama nih, hadis Rasulullah keajaiban sedekah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah dengan istrinya sedang ada di rumah.
Hadis Rasulullah. Kemudian ketok-ketok pintu, ada seorang yang minta-minta sedekah. Tukang minta-minta sedekah. Assalamualaikum ya baitun nubuwah. Wahai rumah Nabi, saya minta sedekah. Rasulullah kalau masalah sedekah enggak pakai lama-lama, langsung buru-buru. Nah, saya ceritakan Rasulullah sedang ngimami asar, setelah assalamualaikum warahmatullah, setelah assalamualaikum warahmatullah, baru mau zikir, nggak jadi zikir, dia langsung masuk ke kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat-sahabatnya ini bingung, ada apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa Rasul sakit? Apa Rasul sedang bingung? Apa Rasul sedang apa? Akhirnya kembali Rasulullah dari kamar, ditanya, apakah ma'asobaka ya Rasulullah, apakah kamu sedang sakit? Apa yang tertimpa denganmu ya Rasulullah? Sehingga kamu yatakhofa atau yatakhofa artinya ngidep masuk kamar. Apakah sakit? Kata Rasulullah, tadi saya mau zikir, ketika memulai zikir saya ingat ada emas di atas lemari saya. Dan itu sudah saya niat sedekah. Saya nggak mau tertunda lagi, makanya saya buru-buru ambil emas itu, saya kasih untuk disedekahkan. Emas, Pak. Ada yang di rumahnya nyimpen emas di atas lemari? Enggak ada. Rasulullah emas di atas lemari, buru-buru disedekahin. Apa katanya Rasulullah? Nggak mau sampai nginep, nggak mau sampai entar-entar. Hadis ini yang pertama, kalau kita arti makna hadis ini yang pertama, kalau mau sedekah buru-buru, jangan tunda-tunda. Kata Rasul yang kedua, hadis ini memaknai kalau sedekah boleh dikasih orang, artinya orang yang ngasihin kita nitip, boleh. Jadi nggak mesti kita keliling-keliling, belusukan bagi-bagi, nggak perlu kita. Orang kita titipin boleh. Nah, amanah. Suatu saat ada orang datang ke Rasulullah, orang fakir miskin datang ke Baitun Nubuwah, iblana sedekah, kasih saya sedekah, kasihin saya sedekah. Rasulullah buru-buru bangun, nyari, kagak punya. Karena emang kalau ada makanan langsung keluar, kagak pakai simpen lama-lama. Kalau kita kan kadang-kadang nyimpennya lama. Pak, kalau punya makanan jangan simpen lama-lama. Sampai lagi kira-kira kita nggak makan. Apalagi kira-kira kita udah kenyang, ini ada makanan baru datang. Kira-kira kita nggak makan, kalau ketunda sampai pagi besok busuk, besok basi, buruan keluarin. Ntar besok pagi digantiin sama Allah. Kadang-kadang kita dibiarin di rumah, malah sampai basi nggak dikasih orang, itu sayang banget makanan. Kita nggak doyan, tapi ini mahal nih, sayang-sayang. Kita udah kenyang, tapi ini barang bagus, sayang-sayang. Jangan kasihin orang, ntar diganti. Rasulullah nggak punya makanan ketika orang itu datang, karena udah setiap ada dikasih, setiap masuk keluar, setiap masuk keluar. Jadi nggak ada yang ngendep lama-lama. Akhirnya karena nggak ada makanan, dia ambil baju yang paling bagus, bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada makanan, ini aja. Akhirnya dia dikasih baju, seneng nggak? Bajunya Rasul. Jangankan baju selampeknya Rasul aja nggak kebakar sama api. Baju diambil. Dia bingung, baju buat apa, emang dia pengen makan. Tapi pinter ini tukang minta. Nggak dijual, dibawa ke pasar, dilelang. Bajunya Ziyabi Rasulillah, bajunya Rasul. Min ziyabi Rasulillah, bajunya Rasul. Ketika baju itu dilelang, berapa? Saya lelang, yang paling besar saya beli. Nih orang miskin kagak punya harta, nggak punya uang, pengen uang malah dikasih baju, bajunya dilelang. Setelah bajunya dilelang, banyak orang punya budak di zaman itu. Ada tuan, seorang tuan sama budaknya lihat dari jauh, ini tuan matanya buta. Dia bilang sama budaknya, kalau kamu bisa membeli bajunya Rasulullah, kamu saya merdekakan. Apa kata tuannya? Kamu saya merdekakan, artinya nanti kamu udah gak jadi budak lagi. Kata dia, baik, siap. Karena dulu untuk merdeka itu sulit, makanya dia usaha bagaimana caranya. Dia ambil uangnya, dia tawar, akhirnya ini budak dapat.
Akhirnya budak dapat, kata yang tuan yang buta ini yang matanya nggak melihat, kamu antarkan saya dulu pulang, habis itu kamu sudah tidak jadi budak saya lagi. Diantar pulang. Satu, keajaiban yang pertama, ada budak dimerdekakan. Yang kedua, itu tadi yang minta-minta punya duit banyak karena paling tinggi, ribuan dinar ketika itu. Udah dua, keuntungan si untung yang tadi peminta-minta, yang kedua si budak yang dimerdekakan. Sampai di rumah dia nangis, megang bajunya Rasulullah ini yang budak yang punya budak si tuan yang buta ini. Allahumma inni as'aluka bi thiyabi Rasulillah. Saya mohon dengan kemuliaan Rasulullah. Saya mohon dengan kemuliaan bajunya Rasulullah ini, saya mau mata saya dikembalikan penglihatannya. Dipegang bajunya Rasulullah, diucapkan di matanya, habis itu dia dilihatkan, dikembalikan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban yang ketiga, orang ini dapat melihat kembali. Karena dia sudah tidak butuh bajunya Rasulullah, dikembaliin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya Rasul satu membawakan 3 kebaikan buat orang-orang yang menikmati. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah mengajarkan kita, intubdu shadaqatikum. Kalau kamu perlihatkan pada orang, mungkin ada yang ikut. Tapi kalau kamu simpen baik-baik sedekah itu, maka yang kamu simpen itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban yang kedua, apabila kita sakit, apabila kita hidup baik, maka banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Tudfa'ul bala. Orang yang bersedekah tolak bala. Tolak bala. Makanya dulu ulama, guru kalau kita sakit dibilang sakitnya kecil apa berat? Berat. Keluarkan sedekah berupa beras. Sedekahkan beras untuk tadfal bala, untuk memberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah kada keberkahan daripada sedekah. Ya. Intubdu shadaqatikum, kalau kamu kasih tahu orang. 2 minggu yang lalu untuk sampai ke hari ini Maulid. Saya mau bikin Maulid, ada kiai orang tua saya di rumah. Katanya kita Maulid biasa-biasa aja yuk. Karena BBM baru naik, kasihan masyarakat. Ya, saya bilang, ya. Punya duit berapa Pak Kiai? Saya kalau maulid di kampung saya punya modal. Modalnya dari amal Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu nggak dimasukkan ke masjid, tapi sudah dibilangin sama masyarakat, nggak boleh maulid pakai tromol masjid. Uang kas masjid ada 100 juta, pakai buat maulid, kagak boleh, haram. Tapi kalau kita bilang bapak-bapak ini Idul Adha, Idul Fitri ada uangnya, kita gunakan untuk operasional atau kegiatan-kegiatan Islam. Jadi ini tidak masuk untuk kas masjid. Nah, itu kasih tahu. Tahun ini ada 40 juta Idul Fitri sama Idul Adha. Ya udah kita bikin kecil-kecilan. Akhirnya saya umumin di masjid, kita mau maulid tanggal 2. Ya. Habis itu saya bikin list di handphone. Ayo kita sedekah. Ngamalin daripada ayat ini. Intubdu shadaqatikum. Kalau kamu kasih lihat orang, fani imai, kamu nikmatin. Saya tulis nama saya di atas. Nama abang saya. 1 juta, 2 juta. 2 juta, 2 juta. Sampai kemarin banyak yang ngelis. Saya dapat 60 juta. Sampai sekarang 60 juta. Duit saya buat muludan, saya ngajakin orang sampai 60 juta. Ada yang 100, ada yang 5 juta. Sampai 60 juta. Fani imahi, kamu nikmatin. Ada orang yang susah di sebelahmu, kita bantuin yuk. Ini saya bantuin nih. Ibaratnya kamu ngasih tahu orang, ini saya bantuin nih. Membantuinnya cara ngomong kita,
membantuinya cara bagaimana usaha kita, kita nunjukin sama orang. Itu bukan riya Ustaz, bukan. Yang riya yang hati kita. Kalau hati kita pengen dilihat orang, pengen disanjung-sanjung, itu riya. Itu pun kalau kita riya, silahkan riya. Kok silahkan riya? Bukannya syirik kecil? Iya. Bapak-bapak lihat orang, sedikit-sedikit ngasih duit di depan orang, riya. Biarin aja, biarin. Kalau dia ngasihin duit, ambil aja duitnya. Ya. Kalau dia mau sholat, dia khusyuk di masjid, Allahu Akbar, tuh orang riya banget, biarin. Biarin riya, awalnya riya. Akhirnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali, saya ceritakan. Imam Ghazali yang orang alim yang punya karangan kitab. Apa kitab Imam Ghazali? Yang terkenal. Ihya Ulumuddin. Pertama masuk pesantren cari ilmu bukan karena Allah. Bukan karena kayak bapak-bapak nih nyantrenin anak hafal Quran ya. Niat karena Allah. Nah, Imam Ghazali bukan karena Allah. Karena apa? Karena nyari makan. Di musim Imam Ghazali kecil, musim paceklik yang di mana-mana nggak ada makanan, yang di mana-mana nggak ada nasi, nggak ada gandum, kecuali di tempat pendidikan itu. Makanya Imam Ghazali sendiri bilang, tolabtul ilma li ghairillah. Aku cari ilmu pertama bukan karena Allah, tapi cari makan. Kalau ada orang riya, biarin aja dia riya. Kita doain, jangan dihina, jangan dicaci, biarin aja. Tuh orang riya banget, biarin. Tuh orang begitu banget, biarin. Karena yang punya hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tubdu shadaqati fa ni'mah. Saya bilang, ayo kita maulid, ayo. Siapa yang berani ngeluarin duit buat maulid? Jangankan banyak. Dia udah sholat, dia puasa, dia berzakat. Kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, sahabat Rasulullah namanya Abu Bakar Siddiq. Siapa namanya Abu Bakar? Nama Abu Bakar aslinya siapa? Kalau Umar nama sendiri, Utsman nama sendiri, Ali nama sendiri. Abu Bakar namanya bukan Abu Bakar, namanya Abdullah. Siapa namanya? Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abun, bapak. Kalau kata kita poyokan. Abu Bikrun, abun bapak. Bakar dari kata bikrun. Apa bikrun? Perawan. Abun bikrun, bapaknya perawan yang dikawinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bilangnya Abu Bakar, Abu Bikir, bapaknya perawan yang dikawinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Abu Bakar. As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang percaya. Percaya apa? Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, dia orang yang paling pertama percaya tentang risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kemuliaan sedekah, mujizat, keajaiban sedekah. Sedekah ini luar biasa, Pak. Kalau kita ceritakan ulama-ulama yang bersedekah, orang yang dilapangkan hatinya, dijauhkan daripada rasa penyakit-penyakit hati, orang yang senang bersedekah. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dan bulan ini adalah bulan yang mulia. Kita harus muliakan bulan ini. Saya bilang tadi, Ramadan yang mulia karena turun Al-Quran. Ramadan mulia karena ada Lailatul Qadar. Sekarang saya tanya, turun Al-Quran malam hari Lailatul Qadrun, tapi lahir Nabi Muhammad juga malam-malam. Ya, lahirnya Nabi Muhammad itu penyembah api, apinya padam. Penyembah air, airnya surut. Penyembah patung, patungnya hancur. Lahirnya Nabi kita Muhammad bercahaya. Malam-malam itu katanya dilihat daripada Syam, dari Madinah, itu Mekah terlihat dari jauh kayak siang hari. Karena kelahiran Sang Maha Mulia, yang dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya tanya sekarang bapak-bapak, kalau Lailatul Qadar suka pada iktikaf nggak di sini? Pengurus
Itikaf enggak? Itikaf. Nyari apa itikaf? Ada yang udah ketemu Lailatul Qadar belum? Udah pernah dengar cerita orang ketemu Lailatul Qadar? Nah, ada kawan saya itu neneknya ketemu Lailatul Qadar. Sampai sekarang semuanya keturunannya hafal Quran. Setiap malam bangun malam pas kebetulan Lailatul Qadar dia bangun malam dia mau wudu. Itu kolemnya jadi jamid. Jamid itu jadi es batu, bukan air. Dia keluar buru-buru, dia minta sama Allah, kalau malam ini Lailatul Qadar, dengan tanda air yang di di kolam mandi saya ini, jadi saya minta cuma satu, turunan saya biar hafal Quran. Sampai sekarang keturunannya semuanya hafal Quran. Lailatul Qadar. Semuanya pada nyari. Yang di rumah, yang hijrah, pada nyari Lailatul Qadar. Saya tanya, mana lebih mulia? Lailatul Qadar apa kelahiran, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, Bapak-bapak kalau ditanya mana lebih mulia lahirnya Nabi Muhammad apa Lailatul Qadar? Hah? Lahir Nabi Muhammad. Bapak Lailatul malam 12 Rabiul Awal ada yang itikaf di masjid kagak? Ada yang berselawat nggak sampai pagi? Nggak ada. Lahirnya Nabi Muhammad lebih mulia dari Lailatul Qadar. Tahu kenapa? Yang pertama, dalam kitabnya Imam As-Suyuti dalam kajiannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, kenapa Lailatul Qadar lahirnya Nabi lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Yang pertama, laulal habib maja'a Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, itu Lailatul Qadar kagak ada. Kenapa kagak ada? Karena Lailatul Qadar unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran. Kalau nabinya kagak, Quran mau turun nama siapa? Satu. Yang kedua, kenapa Lailatul Qadar ini tidak lebih mulia dari malam lahirnya Rasul? Apa yang membuat Nabi Lailatul Qadar mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dia tidak akan turun kalau Nabi Muhammadnya tidak lahir. Kenapa Nabi Lailatul Qadar mulia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Yang membuat mulia karena turunnya malaikat. Ribuan malaikat pada turun. Ngapain? Membawa rahmat, membawa kabar berita, membawa kebaikan dari Allah. Turunnya malaikat. Dalam hadis min asahhil murtadha, bahwasannya dalam hadis min asahhil murtadha, bahwasannya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat. Kalau itu turunnya malaikat, kalau 12 Rabiul Awal lahirnya seorang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasannya lebih mulia malam lahirnya Nabi. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Karena Lailatul Qadar hanya untuk orang Islam. Ya. Kalau Lailatul Qadar kira-kira yang itikaf orang Islam doang apa orang Kristen juga itikaf? Islam doang. Ada nggak pernah dengar itu gereja rame? Ngapain? Nyari Lailatul Qadar? Nggak ada. Yang ada masjid doang. Artinya Lailatul Qadar diperuntukkan orang mukmin. Tapi kalau Nabi Muhammad, "Wama arsalnaka illa rahmatan." Nabi Muhammad diutus rahmat buat alam semesta. Jadi bukan buat Nabi Muhammad doang. Kok bisa buat rahmat alam semesta? Apakah orang kafir, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu termasuk mendapatkan rahmat untuk mereka? Iya. Lihat, kalau Islamnya banyak, pasti negaranya damai. Kalau Islamnya dikit, pasti negaranya selalu perang. Mana? Palestina. Yang kuasa orang Nasrani, salib.
Yahudi. Jadinya perang terus. Dan itu nggak bakalan berhenti itu perang. Bapak-bapak mau demo 3 hari 3 malam juga dia nggak berhenti perang. Karena udah janji Pak. Janji siapa? Janji Allah. Dia sampai akhir kiamat pasti perang. Untuk apa? Untuk pelajaran umat Islam di negara-negara lain. Kalau umat Islam di situ yang kuasa bukan Islam, pasti selalu ada peperangan. Jadi di situ emang udah izin. Kapan Palestina sama Israel damai? Hati-hati. Kenapa hati-hati? Makanya jangan minta Palestina sama Israel damai. Karena salah satu alamat hari kiamat Palestina sama Israel damai. Jadi salah satu alamat kiamat mereka dah damai. Kalau udah mulai damai hati-hati Pak, berburu sembahyang biar banyak. Berarti tanda kiamat udah deket. Ya, seperti itu. Ini tandanya. Islam bawa rahmat. Gak bakal ada peperangan kalau Islamnya banyak. Islamnya benar. Kenapa? Karena Islam ini ngajarin toleransi sebelum negara kita ini bilang toleransi, Pancasila. Islam udah duluan. Al-Quran udah ngajarin duluan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan pernah kamu hina orang yang tidak nyembah Allah. Jangan pernah sembah Tuhan orang lain. Hukumnya apa menghina Tuhan orang lain? Hukumnya haram. Ya, contohnya gimana? Tuhan lu pakai kolor doang tuh. Gitu. Ada kan yang suka bercanda begitu tuh. Tuh Tuhan diikat pakai kolor doang. Ini ngomong begini haram Pak. Kagak boleh. Kenapa? Fayasubbullah. Ketika orang Nasrani, orang kafir berbalik menghina Islam, membalik menghina Nabi Muhammad, berbalik menghina Allah, yang dosa bukan dia, yang dosa orang Islam yang mula-mulai menghina. Nggak boleh kita hina Tuhan orang lain. Buddha, Hindu, apalagi Buddha tuh, kan Buddha ya Pak. Bapak-bapak pernah lihat Tuhannya orang Buddha? Banyak berhala tuh Pak, ya kan? Kan nggak ada yang cakep itu Pak, ya kan? Jangan dihina Pak, haram. Ada yang perutnya gede banget tuh, Tuhan begitu, ya, bahasanya gitu. Ada yang botak, Tuhan botak, ya kan ada yang begitu bahasanya. Itu kalimat seperti itu haram, dosa. Haram dong. Makanya ini sudah lebih dahulu Nabi Muhammad datang rahmatan lil alamin untuk alam semesta. Jadi kita damai terus Pak. Kita udah diingetin sama Nabi Muhammad. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Mengapa kita harus bikin maulid Nabi? Karena rasa cinta kepada Nabi. Siapa yang mau mengeluarkan hartanya? Kata Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bilang, siapa yang mau mengeluarkan hartanya? Enggak banyak. Man anfaqo dirhaman, 1 dirham. Waktu itu Abu Bakar Siddiq bilang 1 dirham. Mungkin 1 dirham itu kalau kita bilang 20.000, paling banyak 50.000. Kalau 100.000 aja. Man anfaqo dirhaman limaulidin Nabi. Di situ dibacakan tentang sirah Nabi. Di situ kenalkan tentang Nabi Muhammad. Di situ dikasih tahu Nabi Muhammad akhlaknya bagaimana. Di situ dikasih tahu bagaimana Nabi Muhammad cara bersedekah. Ya. Siapa orang menginfakkan 1 dirham aja? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kana ma'i fil jannah, kana rafiqi fil jannah. Nanti dia akan nemenin saya di surganya Allah. Nemenin Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Ya. Makanya enak. Saya ngomong begitu aja enak, Pak. Banyak yang sedekah. Bukan buat saya. Orang sedekah juga saya nggak terima kasih. Saat saya mau buat maulid, saya terima kasih. Emang buat dia. Emang buat kita. Emang buat kembali. Dulu guru saya ngajarin itu di Gontor. Orang datang mau nyumbang buat pesantren, buat Gontor. Saya nggak terima kasih, kata Kiai Gontor. Kenapa? Emang buat dia. Bapak-bapak datang ke masjid ini nyumbang buat masjid, nggak usah terima kasih. Emang amal sendiri. Cuman kita wajib terima kasih Pak, nyumbangnya kemari. Bukan terima kasih Pak udah nyumbang, salah. Terima kasih Pak nyumbangnya kemari, karena dia bisa nyumbang di masjid lain. Kalau kita bilang terima kasih ya Pak udah nyumbang, salah. Dan nyumbang buat dia. Nyumbang balik sendiri bukan buat kita. Tapi kita bilang terima kasih ya Pak nyumbangnya di masjid ini. Karena dia bisa masjid lain bisa.
Ya, ini aja. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada yang mengatakan orang yang masih berhutang tidak boleh berzakat atau bersedekah. Maksudnya gimana Ustaz? Dan apa hukumnya? Terima kasih. Orang yang masih berhutang tidak boleh bersedekah. Mungkin kalimat tidak bolehnya salah. Lebih baik lunasin hutangnya dulu. Orang yang berhutang itu punya hak atau dia mustahik. Orang yang berhutang itu bahasa kitabnya, bahasa Qur'annya gorimin. Apa gorim? Mustahik. Jadi orang yang punya utang itu namanya gorim. Gorim apa? Mustahik. Berhak menerima sedekah. Ya. Makanya bapak-bapak tuh ambil zakat fitrah, bagiin tuh. Itu dia bilang, kan dia orangnya punya motor, punya rumah, punya motor. Iya, itu motor masih kredit. Kan punya utang namanya. Dia mustahik. Orang yang punya utang tidak ada kalimat tidak boleh sedekah. Malah dianjurkan dia sedekah biar supaya mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau bahasa orang dulu pancingan, ya. Bapak-bapak jangan sedekah habis dapat, tapi pancing biar dapat. Ntar kalau kontrakan gua laku, gua mau sedekah, kagak laku-laku, nggak sedekah, ya kan? Tapi punya duit, saya sedekah biar kontrakan saya laku. Diganti sama Allah. Cobain aja. Di rumah, Pak, sedekah. Ya, kita dikasih apa-apa sama orang. Ya, kita dikasih apa-apa sama orang, kita ambil, Pak. Ya, kita ambil. Bahkan kadang-kadang dulu saya ada, kalau bapak-bapak kenal Habaib, ada Habib almarhum Habib Husain bin Habib Ali Al-Atos. Husain Ali Bungur, Condet. Asal maulid kita kasih sedekah. Kita kasih makanan sedekah. Dia minta, keluarin lagi sedekah. Kadang-kadang dompet lu mana dompet lu? Sini. Mana sedekah lagi diambilin. Lama-lama itu Habib, itu Abah, istrinya, itu Abah. Kalau pulang maulid kagak pernah bawa apa-apa. Kagak pernah bawa apa-apa. Padahal di rumah kita dia ngambil apa aja jamil. Itu dia bilang sama orang. Habis dari rumah kita nih dia jalan-jalanan sedekahin. Semuanya disedekahin sama dia. Semuanya disedekahin. Tapi bukan dia bilang bukan dari dia. Ono doain orang itu sedekah. Sampai yang ustadzah, ada Ustadzah Bahijah Hamid mungkin ada yang kenal. Itu kalau ke Habib, bukan dompet, tasnya dibuka, Habib mau ambil silakan ambil, mau ngambil berapa kek. Diambil sedekah disuruh ngambil sendiri. Apa? Karena untuk ngambil keberkahan dari Allah. Jadinya kalau orang sedekah, kalau punya utang malah dianjurin kalau dia punya sedekah. Kenapa? Di samping kalau bapak-bapak punya utang, ini utang duit buat bayar utang, bayar dulu. Kapan kita nggak bayar utang, kebaikan kita diambil. Ini masalah utang, Pak. Kita punya utang sama orang, kita kagak bayar. Itu yang punya utang enak. Yang ngutangin kita enak kok. Yang bukan riba tapi ya. Dia kita pinjem uangnya, kita udah punya duit. Kapan kita tahan utang kita, kebaikan kita itu ngalir semua buat dia. Kebaikan kita bisa dinikmatin sama dia. Apalagi dia kagak nagih. Ya, makanya buru-buru diputusin itu. Jangan biar supaya sudah kewajiban kita. Kenapa? Karena dia dapat pahala. Kalau kita nggak bayar utang, dia dapat pahala. Apalagi itu orang sabar. Nah, sekarang kita yang punya ngutangin orang disuruh tagih. Kenapa? Ngingetin biar jangan sampai orang itu celaka. Saya ini nagih utang bukan apa-apa.
saya pengen nolongin situ biar selamat, dunia selamat, jangan sampai di akhirat 2 tagihannya, dapat pahala yang ngutangin. Kok Ustadz orang ngutangin dapat pahala? Pahala, karena awalnya waktu minta, waktu ngutangin mau nolong, ya kan? Kalau udah mau nolong, kalau memang jangan sampai berantem, Pak. Nagih utang sampai berantem kagak dapat pahala. Habis Ustadz minjeminnya seneng, baik, asal giran balikin aja, galakan dia Ustadz mau ditagih. Biarin udah. Kenapa? Digantiin sama Allah rezeki dari yang lain. Bener dah. Silakan Bapak-bapak, kalau ada utang sama orang, udah jangan tagih. Tagih bilangin, tapi bilang aja, tapi jangan marah-marah. Allah gantiin. Ketimbang marah-marah kagak dapat pahala, malah jadi berantem gara-gara duit. Gitu saya. Dah? Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz pencerahannya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan akan diberikan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, di dalam kita hidup berumah tangga itu kebiasaan yang bersedekah itu adalah ibu-ibu. Mungkin ada juga bapak-bapak, cuma jarang, tidak serutin ibu-ibu. Bagaimana dengan sedekah yang kita keluarkan di rumah tangga itu, sementara seperti saya berdua suami istri saja, tapi di saat saya mengeluarkan sedekah, saya selalu berniat untuk kedua orang tua saya, mertua saya, suami saya dan saya. Itu niatnya. Apakah itu disampaikan oleh Allah atau tidak? Pertanyaan saya yang kedua itu mengenai zakat. Kata Pak Ustaz tadi, zakat itu harus diikrarkan. Ini kebiasaan di saya juga. Itu saya berzakat, niat di hati untuk zakat, tapi tidak saya ikrarkan kepada orang itu. Kadang-kadang memang seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin dia agak sedikit mampu, tapi kalau kita bilang zakat, bisa saya sih terima zakat gitu. Nah jadi itu, jadi bagaimana dengan pertanyaan yang keduanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya jawab yang nomor 2 dulu, zakat. Zakat itu makanya kita sampaikan, biar yang nerima ini akan bermuhasabah. Apakah saya termasuk orang yang 8 itu? Apakah saya pantas menerima zakat? Kenapa? Kalau ibu-ibu ada niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrida zakatul fitri. Saya nerima karena ibu-ibu ngasihnya ke sekarang ada 2. Kalau ke masjid bilangnya saya wakilkan pengurus masjid buat memberikan zakat saya. Itu bilang ini zakat fitrah saya. Kemudian atau ngasih orangnya langsung, ini zakat fitrah saya. Buat apa? Yang pertama, biar yang nerima nih, kok saya dizakatin? Apakah saya berhak? Dia pikir-pikir dulu, oh iya saya masih berhak, karena saya masih banyak utang, kreditan motor belum lunas. Ambil, ada zakat. Jadi kenapa harus diucapkan? Karena mesti dihitung. Ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Kalau bicara zakat mal kagak boleh diganti pakai barang. Zakat mal ya mal, harta. Ustadz saya beliin sarung, saya beliin kena zakat fitrah, zakat mal saya. Nggak boleh. Zakat mal ya harta, ya uang. Seperti itu Bu. Jadi diucapkan. Habis niat diucapkan. Kenapa? Apakah harus diucapkan? Ucapkan. Karena tahu ini sedekah apakah zakat mal. Biar yang nerima tahu ini sedekah apa zakat mal. Nah itu seperti itu. Diniatin aja boleh, boleh. Di masjid aja, di sini kalau nerima zakat kan mesti niat. Niat kita bilang ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah anak saya, an waladi suami saya. Kalau yang nganterin kemari, ini istri saya zakat fitrahnya. Jadi biar supaya seperti itu. Ya. Yang kedua, yang jalan nomor 1. Saya mau nanya sama ibu,
ibu sedekah yang rutin, ibu-ibu yang sedekah. Duit yang ibu-ibu pakai buat sedekah, duit siapa? Hah? Duit siapa? Duit dikasih? Berarti suami udah sedekah sama ibu. Ya, boleh nggak sedekah sama ibu? Boleh. Anak sama orang tua sedekah, orang tua sama anak sedekah. Ustaz, kok orang tua sama anak sedekah? Datang ibu-ibu datang ke Rasulullah. Saya ngasih sedekah anak saya. Apakah itu terhitung sedekah? Iya, itu terhitung sedekah. Kalau kamu kasihkan anak kamu, ya kan? Walaupun ada khofaqah. Apa itu? Rasa cinta buat anak, tapi yang kita kasih tetap ternilai sedekah. Ternilai. Bapak mau, Bu, bapak-bapak nih sedekah mulu. Iya. Apalagi yang muda-muda masih sedekah mulu. Yang sama bini. Ya. Kok sedekah? Dalam hadis setiap hari kita suruh sedekah. Wa fi kulli waslatin sedekah. Tangan kita nih, Bu, ada ruas-ruasnya, jari-jari. Ibu-ibu lihat. 1 2 3. 1 2 3. Ini bisa dipatah-patah nih. Ini kata Rasul, ini disedekahin nih. Ini disedekahin. Ini mesti disedekahin. Ini semuanya disedekahin. Biar apa? Biar kagak kaku. Apa sedekahnya? Subhanallah, alhamdulillah, walain. Itu. Kalau mau sedekah pakai ini, sholat duha. Gantinya dari zikir. Subuh. Kalau enggak, pakai harta. Sedekah. Ya. Semuanya hidup kita harus sedekah. Kata Rasulullah, sampai kamu taruh bud'un fi zaujatika, sampai taruh kemaluanmu di tempat istrimu, itu sedekah. Wah, pada bangun tuh bapak-bapak. Bapak-bapak pada bangun. Sahabat-sahabat Rasulullah, kok bisa menaruh kemaluan seseorang laki di tempat istrinya sedekah? Apakah itu yang bersahwat ternilai sedekah? Tadi nanya nih. Kok Rasul bilang berhubungan suami istri sedekah? Iya, kata Rasulullah. Kalau kamu taruh di tempat yang halal, itu ternilai sedekah. Coba kalau kamu taruh di tempat yang haram, itu berbuat akan maksiat. Tapi kalau ditaruh di dalam haram, itu ternilai sedekah. Ada di hadisnya, Riyadhus Shalihin. Sedekah pagi, semuanya ada. Sampai kita taruh berhubungan suami istri. Makanya Pak besok-besok kalau ngajak bininya bilang, Bu, saya mau sedekah. Bilang aja, Bu, saya mau sedekah. Ibu-ibu saya udah bilangin biar paham ibu-ibunya. Kalau lakinya mau sedekah, mana duitnya Pak? Bukan mau duitnya. Ada sedekah yang lain. Ya kan? Sedekah yang lain. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu taruh di tempat yang halal, dia jadi sedekah. Kalau kamu taruh di tempat yang haram, dia jadi maksiat, jadi dosa. Itu keterangan Rasulullah. Sedekah. Ya. Jadi jangankan ibu saya mulu yang rutin. Ibu-ibu Pak rutin memang sedekah. Saya ngajar di tempat ibu-ibu. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mintain amal udah jalan. Ntar saya baru Rabbis rohli sodri, itu diri lagi yang lain mintain amal. Ntar saya mau di tengah-tengah ngajar, diri lagi. Saya tanya, emang mintain amal berapa kali? 3 kali Pak Ustadz, 3 kali. Pantesan pengajian surut kalau mintain amal mulu. Saya bilang gitu. Ibu-ibu besok kapok kalau nggak punya duit ngaji. Enggak Ustadz, paling cuma 2.000 naruhnya. Nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Itu sedekah. Emang yang paling rutin ibu-ibu dah. Yang paling rutin ibu. Yang paling dianjurkan sama Rasulullah sedekah pagi. Bukan sedekah yang itu, bukan. Kalau punya duit malam, lu Habib Umar bin Hud Al-Atas bin Muhammad Al-Untanet. Kalau mau tidur ada duit 5.000, 10.000, ya taruh di atas bantal. Udah diniatin besok buat sedekah. Siapa? Kalau duitnya banyak, kasih anak yatim yang lewat mau sekolah. Kasih orang tua-tua kalau lagi jalan pada mau nggak punya duit, kasih duit. Itu sedekah pagi luar biasa. Kalau duit segitu-gitunya Ustadz, ya kasih anak kita buat sekolah. Itu sedekah juga. Iya kan? Anak yatim duitnya kagak. Nenek emang cuma 10.000, kasih anak kita bekal sekolah. Itu sedekah Ustadz, itu sedekah. Jadi kita malam-malam nih sebelum tidur, siapin besok yang mau buat sedekah mana. Kenapa? Karena kita pagi-pagi itu malaikat berdoa. Allahumma ati munfikan khalafan wa wahlik mumsikan talafan.
Setiap pagi malaikat berdoa, ya Allah kasih, berikan orang-orang yang berinfak balasan, kembalian. Wa'ti mumsikan, dan orang-orang yang pelit dari pagi udah nggak mau ngeluarin duit, talafan, kehancuran buat mereka. Makanya dari malam udah niatin, biar kata punya 5.000 doang buat sedekah. Saya mau sedekah nih. Ustadz, apa mesti tahun baru bandal? Ya nggak mesti, yang penting udah niat. Jadi kita mau ngasih niat, mau ngasih bekal anak aja udah dari malam kita siapin. Ya, udah dari malam siapin. Mau ngasih bekal anak. Ngapain? Itu sedekah buat kita. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tadi kan kalau Pak Ustadz apa sih uang sedekah, uang amal ketika Idul Adha dan Idul Fitri sudah diniatkan untuk acara maulid dan sudah diberitahukan diumumkan kepada jamaah. Nah, kalau gimana Pak Ustadz kalau misalnya Jumat Barokah kita pakai uang kas masjid, sementara uang kas masjid itu belum diumumkan kepada masyarakat. Terus yang pertanyaan yang kedua, tadi kata Pak Ustadz, ketika kita sakit kita diwajibkan untuk bersedekah, sementara orang yang sakit itu tidak punya apa-apa untuk yang disedekahkan. Apakah dia itu diwajibkan atau enggak? Yang pertama tadi itu hukumnya boleh apa enggak Pak Ustadz kalau kita bersedekah Jumat Barokah dengan cara mengeluarkan uang kas masjid? Gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya jawab yang nomor 2. Bagaimana orang sakit? Orang sakit nggak wajib sedekah, tapi dianjurkan untuk bersedekah. Orang sakit nggak mesti sedekah duit, nggak punya apa? Subuh, bukan sedekah subuh. Jadi orang sakit tersenyum, berbuat baik, berkata-kata baik, itu bagian dari sedekah. Apalagi punya, tapi tidak wajib, dianjurkan seperti itu. Ya, saya tanya, banyakkan orang sakit itu galak. Ada yang ngomel-ngomel mulu, padahal lagi sakit. Udah nggak sedekah, ngomel-ngomel mulu. Padahal itu malaikat lagi dikelilingin malaikat itu dia. Senyum, saya nggak punya apa-apa, saya berbuat baik aja, semoga Allah angkat penyakit saya. Kan bisa gitu. Itu berbuat baik. Karena malaikat orang sakit lagi ditemenin sama malaikat. Kata Allah, lihat orang sakit, pergi ke tempat yang sakit. Hambaku, kata Allah kepada malaikat, ngapain ya Allah? Dengerin apa yang keluar dari mulutnya. Kalau keluar minta ampunan, ampunin. Kalau dia minta kebaikan, kasih kebaikan. Makanya kalau kita kalau kita lagi punya hajat, itu Imam Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Kalau lagi susah, kalau lagi banyak urusan, dia datang nyari orang sakit di kampung dia, minta didoain. Karena doanya mustajabah. Nah, kita disuruh sedekah, bolak-balik. Nah, sekarang amal. Kenapa saya bilang amal buat maulid? Amal ini ada yang namanya dialog. Bapak-bapak, saya mau ngambil amal. Ini buat pembangunan Masjid Al-Himmah. Buat apa, Bu? Pembangunan Masjid Al-Himmah. Berarti kalau ibu bapak-bapak ngumpulin duit, itu amal buat pembangunan, kagak boleh dipakai buat yang lain. Sesuai akadnya. Ya. Ini saya pakai buat kegiatan Islami atau maulid, boleh pakai itu buat apa aja, yang penting kegiatan Islami. Karena kita masyarakat udah tahu. Waktu kemarin yang Palestina tuh habis perang di Cilandak, saya ketua DMI Cilandak. Saya bilangin, saya kirimin surat. Saya minta 50% dari tromol masjid. Kita kumpulin, kita kirimin ke Palestina. Dapat 170 juta. Satu Cilandak 170 juta. Jadi kalau umpama masjid itu tromolnya satu Jumat dapat 4 juta, kita minta 2 juta. Cuman harus diumumin sebelum naik khotib, bapak-bapak, Jumat ini aja. Ntar 50% daripada tromol kita kirim ke Palestina. Jadi yang mau masukin
duitnya, udah niat, udah tahu ini mau disumbangin ke Palestina. Harus ada akadnya. Kalau ibu bilang pengurus masjid, nanti tromol ini kita pakai buat Jumat berkah, boleh, halal. Tapi kalau nggak ada kata-kata itu, nggak boleh. Khusus buat masjid, karena tromol itu buat masjid. Nggak boleh digunakan buat apapun, ya, buat masjid, karena harus untuk masjid. Itu wakaf, nggak boleh keluar, kecuali ada kata-katanya. Ini tromol, atau sekarang kan banyak masjid tuh, lobangnya dua, satu masjid, satu buat yatim, ya kan? Itu suka ada tuh ngelobangnya dua tuh. Terserah yang mau naro, mau yatim apa mau masjid. Ustadz, ini duitnya banyak, masjid sampai 1 miliar. Ada di depan Citos, tahu Citos tuh, ada Masjid Al Anwar. Duit masjidnya, kas masjid sampai 1,3 miliar. Maulid tetap mintain sama masyarakat. Dulu saya diprotes, Ustadz, duit masjid ada 800 juta. Kok kita nggak pakai itu aja buat maulid? Kagak boleh, haram. Karena kalau maulid buat kita, dari kita yang makan kita di situ. Makan kita di situ. Kalau masjid nggak boleh. Kecuali buat urusan masjid. Beli beduk boleh untuk syiar masjid. Itu muazin nih. Kalau emang perlu dibayar, kalau emang dia minta dibayar, udah nggak ada lagi yang mau azan kecuali dibayar, bayar pakai duit masjid, karena syiarnya masjid. Imamin kalau memang perlu yang imam yang bagus, bayar. Kenapa? Karena emang duit masjidnya ada. Ustadz, gimana kalau duit kita habisin aja, ngikut-ngikut jogokarian, kagak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya ngikut-ngikut orang. Jogokarian dia punya usaha. Yang usahanya itu bisa diputerin lagi. Yang setiap bulan dapat masukan. Ya bapak-bapak duit 50 juta di masjid nih ngumpulinnya udah 3 tahun. Bagaimana mau dibagiin? Habisin aja, jangan simpen. Habisin aja, dibikin 0. Gimana mau dibikin 0? Ya, tahu-taunya air mati, kebakar mesinnya. Ya, masjid listriknya kebakar. Butuh 10 juta. Mau dari mana lagi duitnya? Iya, mau minta lagi. Iya, kalau masyarakatnya lagi bagus, masyarakat lagi pada susah, cabai pada naik. Ya, saya lagi susah Pak Haji, bagaimana buat masjid, kan begitu. Duit masjid harus punya. Satu buat apa? Buat kita giroh. Giroh apa? Biar kita bisa sombong. Sombong sama apa? Sama agama lain. Jangan sampai kita dihina. Itu minta duit buat masjid di jalanan. Ya kan? Saya Pak datangin dulu rumah saya dekat gereja. Mungkin kalau ada yang tahu rumah saya, sebelum belok rumah saya itu ada gereja. Orang gereja datang sama saya. Orang gereja sama kiai-kiainya gereja pada datang. Ngomong gini, Pak Ustadz, saya mau ngasih bantuan buat masjid. Saya bilang, mau kasih bantuan berapa? 50 juta. Saya bilang besok Jumat datang. Ngasihnya Jumat. Saya bilang gitu, iya. Datangnya jam berapa Pak Ustadz? Datangnya jam 11. Datang Jumat ke rumah saya. Pas jam 11 diumumin tuh sama yang pengumuman. Saldo kas masjid sekarang 975 juta untuk pembangunan masjid yang insya Allah beberapa bulan lagi kita bangun. Saya bilang sama itu kiainya gereja, saya punya kas berapa? 95 juta. Duit saya banyak. Ini buat pakai ente aja. Ya, masing-masing aja. Kita bisa sombong Pak, jangan dihina Pak kita mau. Iya kan? Sombong kita. Ya, jangan sampai kita dihina sama agama lain. Iya, kalau saya dikasih 20 juta, 50 juta, saya dipoto sampai foto saya kepatikan. Ya kan? Ini udah terima bantuan dari kita. Kita dibantu sama dia 20 juta, entar dia dikirimin dari Patikan ratusan juta. Iya enggak? Iya. Besok datang lagi. Ustadz, kalau nggak terima duit, saya mau bikinin itu kotak sepatu, rak sepatu sekeliling masjid. Saya bilang, Pak, emang kalau orang di sini emang cirinya suka tuker-tukeran sepatu Pak, kalau orang Islam gitu. Jadi gak usah pakai kotak Pak, saya bilang gitu. Biarin dia ngambil-ngambil. Ada yang bagus ditukar yang jelek kan. Saya bilang gitu. Kasihan Pak, atau enggak emang begitu Pak. Daripada saya malu, mendingan saya. Artinya saya begitu Pak. Itu yang pertama, izzah, kita punya kekuatan.
Kita punya kekuatan, jangan sampai nol. Giliran nol, habis duit masjid, minta tolong sama orang Nasrani. Ngapain? Itu bagian daripada Nasrani yang suruh nolkan duit masjid. Kita ngumpulin susah-susah suruh nolkan. Itu bagian daripada Nasrani. Ntar kita mau bangun, minta ngecrek di jalanan. Ntar kita mau beli, ngecrek. Jangan. Satu. Yang kedua, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Bapak-bapak, ada yang orang Lombok? Ada yang orang Lombok nggak? Sekarang saya tanya, ada yang pernah ke Lombok nggak? Ada yang tahu nggak kalau Lombok itu julukannya 1000 masjid? Ada yang tahu? Kampung 1000 masjid. Masjidnya nggak kayak gini Pak, bagus-bagus, tingkat-tingkat. Kampung 1000 masjid. Karena di situ ada 1000 masjid yang masjidnya bagus-bagus. Qadarullah berapa tahun yang lalu, takdir Allah gempa. Saya ngirimin banyak teman-teman berangkat ke sana. Sampai kita bikin biofori, tahu Pak biofori? Yang buat bikin itu. Kita kirimin biofori. Buat apa? Buat bangun sementara. Pakai bambu-bambu. Kalau rumah hancur, masjid hancur. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak kalau masjid nggak punya duit, kira-kira bapak mau bangun masjid dulu, apa mau bangun rumah bapak-bapak dulu? Rumah kita dulu Pak, masa kita pikirin masjid? Iya enggak? Kita jangan munafik kita. Ayo Pak, kita gempa nih, kita bangun masjid dulu. Nggak mungkin, jauh dah, saya nggak mungkin itu. Ya kan? Artinya pasti bangun dulu rumah masing-masing. Kalau masjid nggak punya uang kas, siapa yang mau bangun masjid? Pegang duit masjid, jadiin kas, jangan gampang barber buat kuat. Kita nggak tahu nanti ini ada apa, kita nggak tahu. Pengurus harus amanat tentang duit masjid. Wah duitnya banyak nih, kita pakai aja buat bagiin anak yatim. Jangan. Kita biasiswain aja, jangan. Duit masjid itu duit Allah. Buat ngurusin masjid. Kalau bukan urusan masjid, jangan. Ustadz buat TPA, TPA ada bapaknya. Anak-anak ini ngaji kita kasih makan, ada ibunya. Suruh bawa sendiri makanan masing-masing. Jangan pakai dikasih makan dari masjid. Ya, disampaikan masuk akal gak kayak begitu? Semoga kita semua selamat. Udah ya, udah siang. Terus saya tungguin sama orang rumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah birahmatikal wasi'ah ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Lahum ya subhanakallahumma tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.